tahu khas dalam itu di mana. Terus abis itu sengkel, tulang iga, daging itu di mana. Namanya khas dalam. Oh iya, biasanya kalau khas dalam itu cenderung lebih keras atau lebih empuk? Oh, Oh empuk ya. Biasanya kalau daging yang lebih keras tuh di mana? Di bagian sengkel. karena wet uratnya kalau sengkel. Oh iya. Kalau sengkel yang mana ya contoh? Sisa Yang khas dalam, letaknya ada di punggung. Nah ini khas dalam, ini bagian khas, bagian luar. Nah, yang ini bengkel, bagian bawah paha. Nah ini jenisnya, bentuknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Habibah Fajaria dan saya di sini bersama rekan saya ada Sebisa Sandra, saya Tina Maria, Nina Hajana, saya ada saya Ikan Nur Asrani. Dan kami di sini dari Prodi S1 Gizi semester 2 dari Universitas Aisyah Beng Sewu. Sebelumnya di sini kami sudah berada di tempat pemotongan hewan ya, tepatnya di Desa Kutoarjo ya Mas ya, di Kutoarjo, Gunung Kataan, Pesawaran. Jadi di sini kita udah sama, mungkin Mas yang pemiliknya ya. Iya. Boleh silahkan perkenalkan diri. Nama saya David Budiyo. Saya di sini sebagai pemilik dari usaha pemotongan. Jadi malam ini kita ada tugas untuk memenuhi tugas mata kuliah ilmu bahan pangan, dan tadi kita udah sempat melihat pemotongannya atau cara pemotongan hewannya di sini. Kita mau langsung mungkin ke wawancaranya aja Mas ya. Iya. Mungkin dimulai dari saya dulu ya. Menurut Mas itu gimana sih proses pemeliharaan sapi yang berkualitas untuk dipotong di sini? Kalau untuk pemeliharaan sapi itu yang pertama ya Mbak, memang kalau ini kan kita disuntik vitamin dari mandri hewan. Yang pertama itu. Kedua, untuk bahan makanan kan kita sekarang ada namanya ampas dari singkong itu kita anggap kontrak itu. Terus untuk hijauan juga kan ada, dan itu juga. Kalau untuk iya, Jadi udah bagus kan? iya. Boleh pertanyaan selanjutnya? Izin Mas, Iya Mbak. gimana cara menjaga kenyamanan sapi supaya pas waktu dipotong tuh nggak stres gitu kan? Takutnya kan kalau misalnya stres pas dipotong bakal mempengaruhi kualitas daging sapi, misalnya kayak awet atau bagaimana gitu. Kalau stres untuk larinya ke daging sih enggak. Itu kalau stres tuh mungkin kayak kita untuk pemotongannya aja yang susah. Kalau untuk mengaruh di daging kemungkinan Jadi enggak. nggak ada pengaruh Nggak ada. kalau misalnya dagingnya ngamuk tuh. Ya, pengaruhnya mungkin lepas. Waktu kalau ngamuk kan mungkin pas diituin nanti dipotong itu takutnya awet atau Iya. karena otot-ototnya tegang gitu. Iya, Nggak, gitu. iya. Makasih Mas. Cuman mau nanya sih Mas, apa yang membedakan pemotongan sapi untuk konsumsi pribadi dan untuk konsumsi komersial? Kayak gitu. Dijual sama Nggak ada bedanya nggak ada ya? Nggak ada bedanya. Untuk pemotongan itu kayak Nggak sama ada. aja tetap seperti Sama aja biasa. seperti biasa. Mungkin kalau untuk korbanan sapi korbanan ya Mbak, itu beda karena dia kan masih ada lemak yang nempel. Kalau kita kan kalau untuk penjualan yang murni daging, kita bersihin dari lemak. Itu sih. Oke Mas, selanjutnya ya Mas, menurut Masnya sendiri gimana sih cara menjaga kualitas daging sapi agar tetap segar dan tidak cepat rusak saat proses pemotongan? Langsung dibuka dari tulang yang kayak tadi itu Mbak, langsung dibuka. Terus kayak paha itu kan tadi kan kita garis tuh ada 3 bagian karena dia mencegah biar nggak matang dagingnya, biar nggak putih. Harus cepat dibuka ini. Kalau dia lama buka daging itu dia matang, dagingnya putih dia pucat. Terus untuk
dijual di penjual itu kalau di meja itu nggak sampai sore, nggak sampai siang, tuh kualitas dagingnya berkurang tuh karena kita penanganannya kurang cepat mungkin kan, tuh makanya langsung dibukain dari daging ini dilepas dari tulang. Ya kayak seperti ini tadi kan, itu sih Mbak. Mas, untuk pertanyaan selanjutnya, apa saja sih Mas bagian sapi yang dimanfaatkan setelah pemotongan? Maksudnya Maksudnya gini, kalau misalnya kan itu kalau misalnya udah dijual itu kan kayak lemak-lemak kan dibuang ya, tulang-tulang itu kan nggak diikutin. Jadi gimana? Bagian apa saja yang dijual? Dimanfaatin untuk dijual pesannya itu. Dijual bersihnya. Berapa? kita jual semua sih Mbak. Oh, jadi sampai tulang-tulang juga. Sampai tulang-tulang juga, lemaknya juga, bapak, usus, semua itu ada semua. Jadi semua semuanya nggak ada yang terbuang juga ya. Nggak ada Semua. selain kotorannya ya Mbak. Iya. Sama kotoran ya. Iya. Boleh. Pertanyaan selanjutnya, apakah di sini pemotongan hewan bersih ini sudah mendapatkan sertifikat halal pemerintah ya? Udah, itu kan ada. Ini hilangnya juga kita ada. Urusan di halal. Karena kan sekarang kita kalau mau masuk ke rumah makan, ke rumah sakit kita ada halalnya. Itu sih. Ya Mas, pertanyaan selanjutnya yaitu apa saja aturan kebersihan yang harus dipatuhi dalam proses pemotongan hewan sapi? Yang pertama itu yang jelas kalau ini mungkin sepatu ya Mbak, karena kita juga kan orang kerjanya ada yang nggak pakai sepatu mungkin nggak kurang nyaman mungkin kan, itu kemudian yang pertama itu. Yang kedua ya jangan sampai daging itu kena air atau kena kotoran. Udah sih Mbak. Mas boleh sedikit menambahkan pertanyaan ya? Iya. Kalau boleh tahu daging-dagingnya ini udah impor kemana aja? Kita udah dijual kemana aja, dikirim kemana aja? Iya paling jauh. Beneran tuh. Iya. Untuk gimana? Untuk di kios-kios daging kita kan nyuplai Mbak. Terus untuk langganan kita itu nyuplai ke tukang-tukang bakso. Itu sih. Kayaknya udah cukup ya. Ya. Di sini sepertinya udah cukup semua ya untuk pertanyaan-pertanyaannya. Jadi baik, terima kasih banget ya Mas ya. Iya, Mbak. Kita dikasih kesempatan buat survei untuk memenuhi tugas kita, dan Masnya juga udah berkenan malam-malam untuk mengisi jawab semua wawancara kita. Iya. Jadi ya mungkin sekian aja dari kami. Mungkin udah kita tutup aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, kami dari mahasiswa Universitas Aisyah Pringsewu bertujuan ingin mewawancara Bapak tentang daging sapi. Di sini ada beberapa pertanyaan yang kami ajukan untuk Bapak. Yang pertama itu, jenis daging sapi apa yang bisa dijual di pasar ini, Pak? Daging paha. Pokoknya seluruh sapi yang ada di daging sapi itu dijual di situ. Jadi bakso, pertama tuh bakso di sini. Jadi semuanya campur, kalau untuk khusus daging paha cuma, jadi semuanya dijual di sini. Bagian daging mana yang paling banyak diminati ya, Pak ya? Paha. Paha. Apakah ada perbedaan kualitas daging berdasarkan asal sapinya, Pak? Ya kadang ada yang bagus, kadang ada yang merah, kadang ada yang agak putih. Namanya sapi dengan sama kan jadinya. Kalau dagingnya Ya, untuk daging yang fresh, bagus. itu yang merah seperti ini. Kan motor tadi panas. Bagaimana tren harga daging dalam beberapa bulan terakhir ya, Pak ya? Ya, standar aja. Apakah ada waktu tertentu dalam setahun ini harga daging bisa naik atau turun?
khusus itu apa? Yang utama beli. Kalau konsumsi ya kadang nggak pakai itulah. Apakah ada perubahan kebiasaan pembeli daging sapi dari dulu sampai sekarang? Terus bagaimana cara pedagang menyimpan daging sapi agar tetap segar? Bisa. Bisa. Biasanya paling lama itu disimpan berapa hari atau berapa jam ya, Pak? Kalau ini gabung nanti kan bisa maju itu ya jual nggak lama paling 2 hari 3 hari. Apakah daging di sini berasal dari rumah pemotongan hewan atau ada yang langsung dari peternakan ya, Pak? Boleh tahu Pak pemotongannya di mana? Dari Karang. Bagaimana pedagang memastikan bahwa daging yang dijual berkualitas baik? Seperti itu merah-merah itu bagus. Fresh. Ini kalau kucing kan nggak fresh. Bagusnya kurang bagus. Kan kita bisa nilai kalau yang baru motong sama yang GS kan beda. Terima kasih Bapak atas waktunya sudah mau diganggu oleh kami. Enggak lah, cuman. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Video dari kami, terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.